Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan penuh dengan topik pembicaraan dan sangat menarik melalui program Renungan Ramadan kali ini bersama dengan saya, Sami Dudu Aman LC, mencoba mengangkat tema Limada Syahrul Ramadan tusamma bitasmiyati Syahrul Al-Quran. Mengapa Syahrul Ramadan disebut Syahrul Al-Quran? Mengapa bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran? Berikut penjelasan kami. Nabda al-an. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah tabaraka wa ta'ala jalla wa ala al-azza wa jal mengatakan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi surati Al-Baqarah fi ayatin 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat pecinta Renungan Ramadan dimanapun Anda berada, kami kembali mengingatkan pada kesempatan kali ini kita mencoba mengangkat tema yang menarik yang bertemakan mengapa Syahrul Ramadan disebut Syahrul Al-Quran. Limada Syahrul Ramadan tusamma bitasmiyati Syahrul Al-Quran. Mengapa bulan Ramadan? Mengapa bulan tersebut disebut Syahrul Al-Quran, disebut bulan Al-Quran? Setelah kita bersama-sama pemirsa sahabat Renungan Ramadan, dimanapun Anda berada, kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon petunjuk dan pertolongan senantiasa, dan salam taslim kita tidak pernah terhentikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dan berserta orang-orang yang selalu menjadi follower sejati mereka sampai kapan, sampai di mana datangnya hari kiamat dan ingin kita bersama baginda Rasulullah di jannatil a'la, jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu pemirsa pecinta Renungan Ramadan dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan bikum wa fi hadhi al-waqt wa fi hadhi al-majlis al-mubarak. Selamat datang bagi Anda para penyimak peserta Renungan Ramadan dimanapun Anda berada. Dalam keadaan kami harapkan atau Anda yang baru mengikuti program ini, ahlan wa sahlan, selamat datang. Mari kita berbenah hati untuk menyambut terus bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Jauh sebelum tiba kedatangannya, seluruh orang-orang muslim di seluruh dunia akan merasa gembira. Di mana kita ketahui bulan Al-Quran, bulan Ramadan diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka selama kita masih hidup di dunia ini, maka selalu berjalan di antara hak dan batil. Oleh karena itu kita harus memiliki pedoman, dan pedoman itu yang terbaik adalah dari Al-Quran. Dalam bulan yang penuh berkah ini, pemirsa sahabat pecinta, mari kita memperbaiki, memperindah tilawah Al-Quran kita sesuai dengan mengikuti teladan kita qudwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Ramadan yang berlalu kita habiskan untuk hal-hal yang kelalaian? Namun berusahalah pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk memperbaiki Ramadan yang berkualitas. Menjadi alasan kenapa Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran.
Coba kita perhatikan, coba kita mentadabburi dan menyimak kembali. Alasan pertama adalah karena bulan Ramadan di dalamnya itu terdapat kemuliaan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus bulan Al-Qur'an. Sebagaimana ayat tadi yang kami sampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga ternyata setelah Allah khususkan, Allah muliakan Ramadan itu dengan bulan, disebut dengan bulan Al-Quran. Oleh karena itu, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya, memperindah, adalah orang yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan kedua adalah karena فَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ جُمْلَةً فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ, yaitu karena di bulan ini yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan, telah diturunkan Al-Quran Al-Karim secara utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita menjaga keutuhan ini, yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada malaikat yang termulia, kemudian malaikat Jibril alaihissalam dipilih Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi sebagai Nabi yang termulia dan Rasul yang agung dan manusia pilihan. Kemudian kita menjadi umat pilihannya untuk mendapatkan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan alasan ketiga kenapa Ramadan itu disebut dengan syahrul Quran, karena ternyata setelah urutan tadi yang kami sampaikan, ada hari di mana di malam itu menjadi malam yang terbaik 1000 bulan. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini mengarah kepada Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Allah mengatakan Lailatul Qadar adalah malam 1000. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran, setelah kita mengilmui tentang ibadah puasa, setelah kita mengilmui tentang ibadah mendirikan tarawih dan tahajud dan witir, maka itu juga menjadi alasan ya, kenapa di bulan itu tidak disebut sebagai syahrul syam, kenapa juga tidak disebut sebagai syahrul qiyam. Ternyata inilah alasan-alasan yang telah kami paparkan tentang kemuliaan kekhususan dari Al-Quran diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, umat Islam oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu tersebut. Kemudian secara utuh diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan juga menjadikan malam di bulan Ramadan itu sebaik atau lebih baik dari 1000 bulan. Saat ini, pemirsa sahabat pecinta renungan Ramadan, kita berusaha memperindah tilawah Al-Quran. Kita seharusnya yang bagi alaina untuk mengikuti tuntunan kedua Nabi Muhammad SAW dalam membaca, dalam memahami Al-Quran. Rasulullah bukan hanya membaca Al-Quran, ketahuilah, dengan indah, tetapi juga memahami maknanya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada umat. Hal ini dapat kita temukan dalam beberapa hadis. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bersyukurlah bagi Anda menjadi pilihan. Allah telah memilih Anda, wahai guru-guru Al-Quran, dimanapun Anda berada. Entah itu Anda mendirikan Al-Quran secara pribadi di rumah Anda, di desa Anda, atau di sekolah, atau di madrasah, atau di pesantren, guru-guru Al-Quran, Anda termasuk sebaik-baik profesi yang Anda tekuni saat ini. Allah telah memilih Anda sebagai orang yang diberikan predikat khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan perhatikan juga para pemirsa sahabat renungan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 19, Allah berfirman, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam wahai Muhammad dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu.
Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Allahu Akbar. Begitu indah urutan-urutan dari perkataan-perkataan firman Allah Subhanahu wa taala ini membuatkan kita menjadi berbenah lebih hati kita untuk meresapi tiap bunyi ayat-ayat. Apalagi ketika kita mampu untuk memperindah bacaan kita dalam tilawah Al-Quran. Mengapa perlu memperindah tilawah Al-Quran? Mari kita simak penjelasan kami berikut ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi azza wa jalla fi surat Al-Baqarah fi ayati 121 di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya. Alkitab ini Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan lain-lainnya. Agama-agama samawi. Maka mereka itulah yang Allah mengatakan di ayat berikutnya. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan penuh tilawah. Ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang beriman dengannya. Wa may yakfur bihi. Dan siapa yang ingkar dengannya, dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab samawi yang lain, fa ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang sangat merugi dan celaka. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Quran, sahabat pecinta renungan Ramadan dimanapun Anda berada, mari kita memperbaiki bacaan kita. Mari kembali kita membuat alaqah Al-Quran baik secara offline maupun online. Dimanapun Anda berada, profesi apapun Anda. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk memberikan faedah ilmu dan mereka menjadi pemikir dan sebagai fasilitator untuk membuat kebaikan seperti ini, maka ini adalah termasuk di a'malil jariyah, termasuk untuk amal-amalan jariyah. Oleh karena itu, akan terbentuklah tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran adalah ibadah yang mulia dan penuh keberkahan. Tilawah yang indah meningkatkan kekhusyukan dalam ibadah. Bukankah ketika kita membaca Al-Quran, alif lam mim, kata Rasulullah, aqulu alif lam, yaitu adalah satu huruf, walakin alif hurufun, lam harfun, wa mim harfun, sehingga mendapatkan pahala, setiap pahala diganjarkan pahalanya 10, sehingga kita membaca alif lam mim saja itu mendapatkan 30 kebaikan. Allahu Akbar. Termasuk mempindah tilawah merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mempindah tilawah Al-Quran menurut sunnah Rasulullah SAW? Yaitu, pemirsa, simak kembali uraian kami berikut ini, yaitu membaca dengan tartil. Apa itu tartil? Tadabbur. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan suara pelan dan penuh tadabbur. Pernah beliau bersabda, sebagaimana hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran dengan tartil, sebab sesungguhnya tartil adalah salah satu bagian dari rahmat yang diturunkan kepada manusia. Dan itu seiring dengan ayat Al-Quran dalam surah Muzammil ayat keempat, warattil Qur'ana tartila. Kemudian kita kalau memiliki suara yang indah, suara yang bagus dengan irama, maka itu juga baik dan bagus. Hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengatakan dari an Abdurrahman bin Abi Layla berqala, dari sahabat Abdurrahman bin Abi Layla berkata, sami'tu Alqamah bin Qais yaqul, aku telah mendengarkan dari sahabat Alqamah bin Qais yaqul berkata, sami'tu Aisyah, aku mendengarkan Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, taqul, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yang artinya sebagai berikut, indahkanlah Al-Quran dengan suaramu, zayyinu Al-Quran bi aswatikum. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian tingkatan berikutnya, Anda harus memperhatikan apa? Tajwid dan dari apa? Makhraj dan sifat. Oleh karena itu, mentahsinkan tajwid kita juga penting. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Rasulullah SAW memperhatikan tajwid dalam tilawahnya.
Rasulullah menekankan pentingnya mempelajari Al-Quran dengan baik. Salah satu dalil tentang ilmu tajwid adalah firman Allah dalam surah 73 ayat keempat Al-Muzammil. Ya, ayat 4 tersebut yang sering kami bacakan tadi, waratil Qur'ana tartila. Jadi ayat ini menunjukkan betapa pentingnya membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan aturan tajwid. Untuk memperoleh apa pemirsa sekalian? Untuk memperoleh pemahaman yang baik dan memiliki ta'adab atau ta'budiyah, perhambaan diri kita dan adab terhadap kitab suci tersebut. Kemudian bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Nah, di sini ada hukum ya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Ketika kita ingin mempelajari ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah, yang artinya ketika ada satu orang muslimin itu mewakili kita, maka kita gugur untuk mempelajarinya. Maksudnya seperti orang mempelajari ilmu kesehatan, dokter, maka kaum muslim yang lain itu tidak diwajibkan untuk mempelajarinya juga. Dan akan tetapi dalam pengamalan Al-Quran, maka hukumnya harus sesuai dengan tajwid. Maka hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Bagi setiap muslim dan muslimah. Dengan dalil Al-Quran, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil pada surah Al-Muzammil ayat keempat tadi. Waratil Qur'ana tartila. Dan ini sejalan pada suatu saat Sayyidina Ali ditanyakan tentang makna tartil. Kemudian dia menjawab, at-tartilu huwa ma'rifatul huruf wa ma'rifatul wukuf, ya, mengetahui huruf-huruf tersebut dengan bagaimana makhrajnya, tempat keluarnya, dan sifatul huruf. Kemudian mengetahui wukuf artinya di mana kita tidak memulai dan di mana kita berhenti, sehingga makna tidak mengurangi dan tidak terjadi perubahan-perubahan kata dari segi makna dan arti. Tartil juga memiliki arti membaguskan huruf dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, salah satu ulama qurra, ulama Al-Quran, mengatakan di dalam syairnya, wal akhadhu bit tajwidi hatmul lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Nah, kemudian man lam yajwid Quran athim, dan barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ia akan berdosa. Li'annahu billah anzala wa hakadha minhu ilaina wasalah. Karena dengan itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita juga kepada kita dengan sanad dan riwayat yang mu'tabar, yaitu yang diterima oleh keabsahannya. Sehingga tidak muncullah bacaan-bacaan tilawah Al-Quran yang begitu terjadi kesalahan. Dalam ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, kesalahan ini disebut kesalahan lahan. Nah, perhatikan, Al-Quran secara lahan jali, yaitu kesalahan yang terjadi pada lafaz yang dapat merusak istilah qiraah, baik kesalahan itu merusak makna atau tidak, seperti mengubah salah satu huruf dengan huruf yang lainnya, atau merubah salah satu harokat dengan harokat yang lainnya. Sehingga seperti alhamdu dibaca alhamdah, tidak boleh. Atau seperti di surah Al-Ikhlas kita membaca qaf menjadi kaf, kul harusnya menjadi kul, katakanlah, kita baca kaf, kul, akhirnya maknanya adalah makan, dan itu sangat berbeda maknanya, dan itu salah, namanya lahan jahdi. Lahan yang kedua, lahan khafi. Lahan khafi ini adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz yang dapat merusak istilah qiraah tanpa mengubah. Nah, ini harus digarisbawahi, tanpa mengubah makna. Seperti apa? Orang itu mengaji tapi meninggalkan deng yang tidak sempurna, seperti itu. Dan mereka seperti ikhfa, kemudian masuk idgham atau meleburkan bacaan, ya terjadi kesalahan-kesalahan yang hanya ahli-ahli Al-Quran yang bisa mengetahui, termasuk yang baca mat seperti itu. Oleh karena itu, pemirsa sahabat renungan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ayat yang dibaca Rasulullah SAW adalah suri teladan yang sempurna. Beliau tidak hanya membaca Al-Quran tetapi juga mengamalkan setiap ayat yang dibacanya. Marilah kita bersama-sama mengikuti jejak Rasulullah SAW sebagaimana hadis riwayat Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Iqra'ul Qur'an tartilan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Semua kita mendapat syafaat dengan bacaan Al-Quran kita. Sebagai penutup, kesimpulan saudaraku, memperindah tilawah Al-Quran bukan hanya tentang memperindah suara, tetapi juga tentang memperdalam pemahaman
Demikian para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat bagi Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.